Oke, dalam buku Lembaga Administrasi Negara yang diterbitkan oleh LAN, maka etiket itu adalah sopan santun yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, mungkin mungkin ada yang menanya perbedaan etika dan etiket. Nah, etika itu sifatnya dia mutlak atau absolut dan mendalam. Artinya berlaku di mana saja. Dan kondisi ada orang atau tidak itu tetap berlaku. Sedangkan kalau etiket itu berdasarkan budaya. Jadi dia sifatnya relatif berdasarkan budaya dan sopan santun di suatu tempat. Jadi misalnya dalam hal makan, dalam hal bersalaman, atau yang lainnya. Nah, 7 dasar etiket yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah politeness. Politeness itu yaitu sikap sopan kepada orang lain. Apakah itu rekan bisnis, rekan kerja, dan atasan. Contoh politeness ini perilakunya itu adalah pemilihan kata-kata yang mau kita ucapkan kepada lawan bicara kita, cara penyampaiannya lemah lembut dan tidak menyinggung perasaan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dasar etiket itu adalah respectful. Respectful itu yaitu sikap menghormati dan menghargai orang lain secara wajar. Contohnya yaitu menghargai pendapat teman dan mematuhi atasan atau sistem. Jadi dan juga atasan juga mau mendengarkan bawahan. Yang ketiga itu adalah atentif. Atentif itu yaitu sikap penuh perhatian. Apakah perhatian kepada rekan kerja, pelanggan, atau masyarakat. Memahami kebutuhan tim. Nah, dasar etiket yang keempat itu adalah kooperatif. Kooperatif itu yaitu suka menolong orang lain atau pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sebagaimana kesanggupan kita memberikan pertolongan. Artinya kita memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita juga. Contohnya yaitu membantu tim kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki, membantu orang yang sedang dalam kondisi tertentu. Misalnya kita membantu seorang yang tua menyeberang jalan dan sebagainya. Nah, dasar etika yang kelima itu adalah toleransi. Toleransi ini yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dimanapun kita berada tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi contoh sikapnya adalah tidak memperdebatkan keyakinan orang lain membandingkan dengan keyakinan kita, dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada keyakinan orang lain. Yang keenam, dasar etika yang keenam adalah informality. Informality itu yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada orang lain, bukan sikap formal, melainkan sikap yang familiar, akrab, dan bersahabat. Contohnya yaitu kita memiliki panggilan khusus kepada teman kompak kita, ya kan? Kita mengetahui hobi, kesukaan, atau mengetahui seputar form tentang teman kita. Yang ketujuh, dasar etika yang ketujuh adalah self control, yaitu sikap menguasai diri dalam mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Contohnya adalah melayani customer dengan sabar, melayani pelanggan dengan sabar, tidak terpancing emosi. Jadi dulu saya pernah baca sebuah buku bahwa ada seorang pegawai hotel yang sedang memarahi pelanggannya karena pelanggannya ini meminta kamar yang ukurannya besar. Padahal melalui pemesanan dia memesan kamar yang ukurannya kecil. Nah, si pelanggan ini marah-marah, tapi si pegawai hotelnya ini bersikap biasa saja. Akhirnya setelah pelanggannya pergi, maka
si penulis buku ini menghampiri pegawai hotel, bagaimana bisa dia menghadapi pelanggan yang begitu marah dengan sikap santai. Maka apa jawaban dari pegawai hotel ini? Jawabannya adalah jawaban pegawai hotel ini adalah kemungkinan besar dia adalah orangnya baik, orang yang marah tadi maksudnya. Cuman mungkin pada saat itu dia kondisinya kurang baik dan mencoba melampiaskan kemarahannya ke pegawai hotel tersebut. Namun pegawai hotel tersebut dia tidak mau menjadi lampiasan kemarahan karena dia melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan